Halo semuanya, balik lagi di channel Alur Cerita Film Sakayang 2. Kembali kita akan melanjutkan serial The Walking Dead Season 5 di episode yang ketiga, dimana pada episode sebelumnya Bob pun syok parah saat melihat Garrett dan kelompoknya memakan cekernya. Kira-kira seperti apa kisah pada episode kali ini? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian terhibur dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja dan enjoy the movie. Dangerous. Pada episode kali ini, Garrett dan kelompoknya begitu lahap mukbang daging ceker Bob yang dirasa nikmat. Kemudian, Garrett memberitahu jika ia sangat tidak sabar untuk menikmati daging teman-teman Bob, terutama daging Rosita dan Maggie yang dirasa akan lebih gurih-gurih enyoy di bagian tombolnya yang berlemak tobrut. Melihat Bob yang tertawa bak ODGJ, mereka pun merasa jika Bob sudah kena mental. Tapi tiba-tiba, I've been bitten, you stupid prick! my god! Sontak mereka pun syok parah saat mengetahui daging Bob sudah terinfeksi gigitan zombie. Ternyata inilah sebabnya Bob bersedih ketika di gereja. Hingga di tengah rasa panik, Garrett berusaha menenangkan kelompoknya. Sementara di sisi lain, Sasha terlihat mencari keberadaan Bob yang tiba-tiba hilang. Saat Rick dan Tyrese datang, Sasha memberitahu jika ia merasa ada seseorang yang mengawasi kelompoknya, dan kini Bob pun telah menghilang. Mendengar hal itu, Rick mengajak Sasha kembali ke gereja terlebih dulu karena kini Daryl dan Carol juga menghilang. Dirasa Gabriel ada hubungannya dengan semua ini, Sasha yang kesal berusaha mendesak Gabriel untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Put it away. I don't have anything. Where are our people? I'm alone. Melihat Gabriel yang hanya ketakutan, Rick kembali menegaskan tentang ancamannya, dan kini ia meminta Gabriel untuk jujur. Akhirnya Gabriel yang kena mental tak bisa lagi berbohong, namun ia berani sumpah hilangnya Bob tidak ada kaitannya dengan dirinya. Lantas Gabriel mengakui dosanya, di mana ketika wabah zombie menyebar, ia malah mengurung diri dalam gereja, sedangkan para jemaatnya di luar memohon untuk dibukakan pintu. Namun karena dirinya yang pengecut, ia pun membiarkan para jemaatnya begitu saja hingga mereka semua mati diserang para zombie. Dan zombie berkacamata di gudang makanan, itu adalah jemaatnya yang paling giat beribadah. Hingga kini Gabriel terus dihantui rasa bersalah. I was damned before. There's something. Betapa syoknya mereka saat melihat Bob tergeletak dengan ceker yang hilang. Get Bob inside, we'll take care of him. Sesaat kemudian, Bob memberitahu jika saat dirinya pergi cari angin, tiba-tiba saja seseorang menyerangnya. Hingga saat ia terbangun, ia pun syok parah saat melihat Garrett dan kelompoknya sedang lahap memakan cekernya. Melihat Bob yang kesakitan, Sasha berniat memberikan pertolongan pertama. Namun Bob menolaknya dan langsung memperlihatkan sesuatu. Betapa lemasnya Sasha saat mendapati ayang Bob sudah tergigit zombie. Lantas Bob pun jujur jika ia terkena gigitan oleh zombie busuk di gudang makanan. Melihat situasi sudah tidak kondusif, Abraham yang tidak ingin Eugene dalam bahaya mengajak mereka untuk bergegas pergi ke Washington. Akan tetapi Rick menolak, terlebih Carol dan Daryl belum kembali. Namun Abraham yang tak ingin ambil resiko memutuskan untuk berpisah dengan kelompok Rick dan akan mengendarai bus yang telah mereka perbaiki. Saved your life. Your people took off. They're coming. Hey, stop! Now! Di tengah kericuhan, Glenn meminta Abraham untuk melanjutkan perjalanan esok hari dan fokus pada rencana awal jika kita akan pergi ke Washington bersama-sama. Namun Abraham tidak peduli dan bersikeras untuk pergi.
Lantas, Tara menawarkan diri untuk ikut jika Abraham mau membantu kelompok Rick menghadapi kelompok Garrett. Dirasa boljuk, Abraham meminta Glenn dan Maggie untuk ikut juga. Tapi jelas saja Rick mencegahnya. Mendengar hal itu, Abraham menentang Rick untuk mencoba menghentikannya. Wait. Hey. You stay. Di tengah situasi tegang, Glenn kembali membujuk Abraham untuk mau membantu kelompoknya sampai esok hari. Dan sebagai gantinya, ia dan Maggie akan ikut ke Washington. Dan Rick tidak akan bisa menghentikan keputusannya. Mendengar tawaran yang cukup sebanding dengan resiko, Abraham pun bersedia untuk membantu Rick sampai besok siang. Sesaat kemudian, Rick mulai mengatur strategi untuk melakukan penyergapan. Ia pun ingin kelompok Garrett musnah dari peradaban karena mereka sama saja seperti zombie yang memakan manusia. Di saat itu pula, Sasha yang tak kuasa menahan dendam memutuskan untuk ikut. Namun tanpa diduga, saat Rick dan orang-orang terbaiknya pergi mencari, Garrett dan kelompoknya berencana menyerang kelompok yang lemah di dalam gereja. Well, I guess you know we're here. We know. And we're armed. We've been watching you. And Eugene, Martin's good friend Tyrese. Mengetahui orang-orang terkuat di kelompok ini sudah pergi, Garrett menyuruh mereka untuk menyerahkan diri dan bergabung bersama mereka menjadi kanibal atau mereka memilih dijadikan makanan. Can't imagine that's what you all want. Dirasa mereka tidak mau keluar, Garrett pun mengancam akan mendobrak dua pintu ini secara bersamaan. Namun sungguh apes si bedebah Garrett memilih untuk menyerang ruangan judi terlebih dulu. It's your last chance right now to tell us you're coming out. Are we done? So you lower your gun. Put your guns on the floor and kneel. Sungguh mengerikan dan berdarah dingin. Rupanya Rick sudah merencanakan semua ini untuk memancing kedatangan Garrett. Dan saat yang lain menyerah, Jajang yang songong tidak mau berlutut. Namun saat Abraham datang menodong, Jajang langsung ciut. Kemudian di tengah rasa nyeri, Garrett memohon agar Rick melepaskan kelompoknya. Ia pun berjanji jika kelompoknya tidak akan pernah lagi mengganggu kelompok Rick. But you cross someone's path, you do this to anyone. Hingga setelah cukup muak mendengar ocehan Garrett, Rick pun menunjukkan golok bergagang merah yang pernah ia janjikan ketika di terminus. My God. Dengan sadisnya, Rick langsung menyacak Garrett secara brutal. Begitupun dengan yang lainnya. Hingga akhirnya kelompok kanibal ini musnah untuk selamanya. Namun di saat itu pula, Mission seakan tak percaya saat dia kembali menemukan katananya yang sempat hilang. Di keesokan harinya, semua orang terlihat berpamitan dengan Bob yang sudah muriang. Hingga saat yang lain pergi, Bob meminta Rick untuk menunggu. Lantas Bob berkata, jika ia berterima kasih karena Rick mau menerima dirinya yang hidup sebatang kara, hingga kini ia merasa mempunyai keluarga. Ia pun menitip pesan agar Rick tidak kehilangan jati dirinya, karena ia yakin jika tidak semua orang yang mereka temui merupakan orang jahat. Sesaat kemudian, Sasha yang tahu hidup Bob tidak akan lama lagi, langsung mengucapkan salam perpisahan. Terlebih Sasha belum sempat memberikan celengannya.
Malang sekali, Sasha pun harus kembali jomblo setelah Bob mati terinfeksi. Melihat Sasha yang hancur, Tyrese pun datang dan menawarkan diri untuk mencegah Bob menjadi zombie. Singkat waktu, Abraham yang akan pergi bersama Glenn memberikan jalur peta yang akan mereka lewati untuk menuju Washington. Ia pun berharap Rick dan yang lainnya akan segera menyusul. Sesaat kemudian, Rick pun tersenyum saat melihat pesan dari Abraham yang meminta maaf atas keberengsekannya semalam. Singkat waktu di malam harinya, Mission yang sedang termenung tiba-tiba mendengar sesuatu dari dalam ruyuk. Rupanya itu adalah Daryl. Namun Mission pun heran dengan Carol yang tidak ikut bersamanya. Kira-kira kemanakah perginya Carol? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film Sekayang 2.